orang meninggal, orang tua kita meninggal, nah tidak ditahu apakah sudah diakikah atau tidak, dan itu tidak jelas, maka boleh diakikah setelah dia wafat. Itu pesannya guru Taki Abdul Rahman Ambodalle. Akikah untuk orang yang meninggal itu bukan disebut akikah, iana riasan mat tampung. 15 menit matena tahu ipake do mana lesok-lesokanna. Kembali itu jenazah kita gerakkan tangannya, dilemaskan begini dengan pelan, sikunya supaya aja namakan domato komedio. Itu seperti orang hidup kalau dimandikan. Itu pakai air yang ada parfumnya, itu yang ada wawangiannya biasa. Bisa dipakai toh? Nah, ambilkan air 1 timba, siram dari kaki ke kepala, jangan dari kepala ke kaki. Itu dibalik sampai kok. Begini caranya. Jadi ambil airnya baru siram dari kaki, baca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim wa nahnu ala zalika minas shahidin wasyakirin. Wala haula wala quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah, bil khusus kami muliakan dan kami ta'azimi para alim, para ulama, para azatis dan azatizah, ibu-ibu majelis ta'lim, terkhusus kepada seluruh pengurus dan imam Masjid Aswajah Wonomulyo, dan juga seluruh tamu undangan yang insya Allah kesemuanya semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru saja kita membacakan satu surah yang surah ini disebut Rasulullah sebagai Qulubul Quran. Itu surah Yasin. Surah ini 83 ayat. Ulama hikmah membagi menjadi 5 bagian. 20 ayat pertama itu untuk berkaitan dengan kehidupan dunia. 20 ayat setelahnya itu berkaitan tentang keselamatan di alam kubur. Dan 20 ayat setelahnya itu berkaitan dengan kebangkitan di pada mahsyar. Dan 20 ayat setelahnya itu berkaitan menjadi asbab untuk mendapatkan keselamatan sebagai pakaian masuk ke dalam surga. Dan 3 ayat terakhir adalah kunci. Ayat 81, 82, dan 83. 81 itu mengikat semua atas ciptaan Allah. Dan 82 adalah ketetapan Allah ketika dia ingin menciptakan sesuatu. Cukup mengatakan jadi maka jadilah. Kemudian ayat 83 itu adalah hakikat dari semua yang ada. Makanya surah ini siapa yang membacanya sekali itu sama dengan menghatamkan Al-Quran 10 kali. Dari sinilah ulama kita sehingga menganjurkan
Bahkan Rasulullah mengatakan lakinu mautakum bi suratil yasin li'annahu suratul yasin qulubul Quran. Bacakan surah Yasin kepada orang yang meninggal, karena surah ini bisa menjadi asbab untuk mendapatkan keselamatan. Bahkan orang yang mengamalkan surah Yasin secara istiqamah, walaupun ada beberapa surah yang lain Bapak Ibu sekalian, termasuk suratul Mulk. Saya sering wasiatkan, jangan tinggalkan suratul Mulk dan usahakan membaca surah ini dalam keadaan ada wudhu. Karena siapa yang melanggengkan suratul Mulk, tabaraka, itu tidak akan hancur jasadnya ketika dia wafat. Jasadnya akan utuh selamanya. Tapi bagi wanita yang haid mungkin terhalang untuk membaca. Tapi ketika dia menghafalnya, itu boleh dia baca dalam kedudukannya sebagai zikir atau wirid. Tapi untuk membacanya secara langsung di Al-Quran, tidak semua ulama membolehkan, walaupun ada yang longgar. Tapi saya lebih memilih kalau misalnya wanita dalam keadaan haid, maka amalkan basmalah 100 kali setiap selesai sholat subuh, kemudian minta berkahnya. Karena salah satu keberkahan basmalah ketika kita membaca 100 kali setiap hari, maka juga tidak ada makhluk di dalam tanah yang akan memakan jasad orang itu. Itu terjaga. Makanya basmalah juga ini istimewa Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya saya dulu minta maaf kepada Sohibul Bait, karena sebenarnya jadwal dari awal itu berubah. Saya mohon maaf karena tidak bisa mengatur betul, karena kemarin saya sudah tetapkan, tapi karena visa yang ke luar negeri itu tidak bisa bergeser, jadi saya mohon maaf, ada perubahan jadwal. Dan itu saya sekali lagi termasuk juga saudara Bagus. Saya baru tadi tahu namanya Bagus. Padahal lama, saya selalu panggilnya Rar, tidak pernah manggil Bagus. Alhamdulillah. Jadi untuk malam hari ini, salah satu tanda kesyukuran yang dialami oleh keluarga besar almarhumah dengan banyaknya orang hadir. Nasabak mega tak hadir untuk membacakan surah Yasin sekaligus mendoakan. Sebenarnya begini, 40 orang berdoa itu setara dengan satu waliullah. 40 orang berdoa itu setara dengan satu waliullah, kata Nabi. Dari situlah sehingga kenapa doa berjamaah, ketika jumlah jamaah lebih dari 40, kita betul-betul mengharapkan doa bersama, karena doa seorang wali itu tidak mungkin tertolak. Makanya ketika kita berkumpul sebanyak 40 orang, di sini ratusan orang, banyak yang hadir dan mendoakan almarhumah. Ingat, orang yang meninggal itu hanya usianya yang tertutup, bukan kitab catatan amalnya. Kita itu diciptakan ada nyawa, ada ruh, ada jiwa. Jiwa inilah yang kemudian diistilahkan dalam tasawuf rahasia. Rahasia inilah kemudian disebut dengan Nurul Muhammad. Kemudian ruh. Ruh ini kan ada 3. Ruh idhafi, ruhul kadim, dengan ruhul haya. Makanya orang itu proses pencabutan nyawanya dari ujung kaki ke lutut, itu tahap pertama. Dari lutut ke pusar, itu tahap kedua. Dari pusar sampai ke kerongkongan, itu tahap ketiga. Makanya ketika orang sudah dingin kakinya dari ujung kaki sampai ke lutut, itu pasti ada perubahan. Karena itu tahap pertama. Nah, makanya disebut idhafi. Makanya orang tidur itu yang diangkat ruhnya, tapi orang mati itu digenggam. Itu aja bedanya, sedikit saja. Makanya orang tidur itu dianggap orang mati. Jadi bahasa Arabnya kan sudah mati sebenarnya. Kalau dalam pandangan agama, makanya bismika Allahumma ahya wa amut. Alhamdulillahilladzi ba'da ma'amatana wa ilaihin nusur. Terima kasih banyak ya Allah, Engkau telah menghidupkan aku kembali setelah Engkau mematikan aku. Di riwayat yang lain Rasulullah mengatakan an-naumu ahul maut, tidur itu bersaudara dengan mati. Saya ingin sedikit bahas ini.
Kenapa Rasulullah mengatakan an-naumu ahul maut? Tidur itu saudara. Saudara itu cuma tidak banyak kita mengatakan persis sama. Demin atau makada pada sisan. Karena saudara itu hampir sama. Makanya kalau mau menganalogikan orang mati, pas lihat orang tidur. Kenapa? Orang yang tidur ketika dia bermimpi disiksa, pasti merasakan sakit, padahal tidak ada yang memukul. Mimpi dikejar anjing gila. Kalau bangun pasti kelelahan, padahal tidak lari. Itu analogi siksaan kubur. Bahwa ruhmu yang tersiksa, jasadmu ikut merasakan. Jadi kalau ada orang tidak percaya dengan azab kubur, maka kasih tahu bagaimana analoginya mimpi yang tersiksa. Makanya Nabi mengambil ibarat ke situ, an-naumu ahul maut. Yang kedua, orang di alam kubur itu penglihatannya tembus ke dunia. Makanya alam kubur itu dua bahasa Arabnya. Disebut alam barza, disebut juga alam kubur. Barza itu bahasa Arab dari kata, sebenarnya barza itu tirai. Kalau kubur itu tempat disimpannya jenazah. Kalau barza itu dinding kuburan yang tembus penglihatan ke dunia, juga tembus ke alam akhirat. Makanya Nabi ketika masuk ke dalam pekuburan itu pasti salam. Assalamu alaika ya ahlal kubur. Umar adalah salah satu sahabat Nabi yang sangat rasional dalam memahami agama. Agana sang Umar, ya Rasul, apakah mereka dengar? Nang kalinga gaji. Nah, dia kan orang meninggal. Kemudian suaramu kecil dan engkau mengucapkan salam di pintu ini. Apakah yang di sana yang jauh itu dengar? Ini kuburan luas. Apa kata Nabi? Wahai Umar, lebih tajam pendengarannya orang yang meninggal dibanding orang yang hidup. Dari situlah orang yang sudah meninggal pun kita dilarang untuk menyebarkan atau menyebut aibnya. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka mendengar. Ini penting saya sampaikan. Karena ini banyak orang tidak tahu bahwa kalau orang sudah meninggal selesai. Itu persis orang tidur yang bermimpi. Dia bisa berangkat ke Jakarta, padahal dia di atas tempat tidur. Cuma kebalikannya begini, kalau orang hidup, ruhnya diperintah oleh jasadnya. Kalau orang mati, jasadnya yang memerintah, ruhnya yang memerintah jasadnya. Itu terbalik. Jadi ya kau tahu tuh, ruh mengikuti jasad. Kalau orang meninggal, itu jasad yang ikuti ruhnya. Makanya ketika kita membacakan Fatihah atau mendoakan untuk ruhnya, itu utuh. Dan itu mendengar, karena yang kita kirimkan itu ruh, bukan jasadnya. Ini penting. Makanya kalimat yang sering dipakai, ila ruh atau ila arwah. Yang sering dipakai yang mana? Ila ruh atau ila arwah? Hah? Kalau ila ruh itu untuk orang hidup dan bisa orang mati. Kalau ila arwahi itu untuk orang mati. Makanya kalau anak kita di pesantren, kita mau kirimkan Fatihah, sebut ila ruh, wa nafs, wa jasad. Sebutkan tiga-tiganya, baru kirimkan Fatihah. Selain jadi obat, supaya dilembutkan juga kalbunya. Lakaita tak kiringan Fatihah aja tak. Nah dia tuh pernah mati. Nah tanya tahu mati kiringan Fatihah bawang. Orang hidup, cuma ada ulama kita ini musalsalah. Makanya kemarin ketika saya undang Buya Ar-Razi ke Sidrap, sebenarnya target saya itu 2 zikir. Karena beliau punya satu sanad ilmu untuk mengambil Fatihah 1 napas. Itu di 4 guru. Saya pernah sempat dapat potongan ceramahnya, dia mengambil sanad Fatihah 1 napas, itu musalsalah sampai malaikat Jibril itu. Fatihah dengan membaca Fatihah 1 napas. Saya target memang undang untuk mengambil itu sanad. Makanya saya sampaikan kepada seluruh jamaah,
Saya sampaikan, kita bisa menggunakan suratul Fatihah itu sebagai obat, tapi dengan satu napas. Kita baca suratul Fatihah satu napas. Mulai basmalah sampai waladhdallin. Jadi itu bisa dipakai untuk obat. Biasa ditiupkan ke tangan, diletakkan di mana badan kita sakit. Itu. Kalau kita tidak tiupkan ke tangan, cukup ditarik napas. Di mana terasa sakit, dibawa ke situ. Baru disentuh. Kemudian bacakan basmalah 3 kali. Ya naronasa maka pak japinna nabita. Itu yang orang dulu itu. Jadi Fatihah dari dalam, basmalah dari luar. Ini biasa dipakai ya? Nah, tidak. Hanya saya jasahkan dipakai itu, Bu. Itu bagus sekali. Termasuk kalau kita agak kelelahan, biasa pakai itu. Baca basmalah, mulai basmalah sampai suratul. Baca mulai basmalah sampai ayat terakhir, 7 ayat suratul Fatihah. Kemudian kita tarik nafas, kemudian tahan di dalam baru minta sebagai obat. Itu Fatihah jangan dipotong kalau misalnya dijadikan sebagai obat. Jangan dipecah. Disatukan itu 7 ayat. Makanya jangan dipecah dengan napas. Jadi itu yang makanya saya kemarin ketika undang Buya Ar-Rasyid itu di acara Maulid, saya sengaja minta sama beliau untuk dijazahkan langsung. Saya sampaikan kepada jamaah, walaupun saya pernah dapat dari guru kami, tapi kami yakin kalau dengan banyak sumber itu lebih kuat. Jadi bisa itu, Bu, bisa. Ya mikota lagu orangnya dia tulis. Tapi kalau satu nak, tidak usah dianukan. Jadi cukup baca mulai basmalah sampai waladhdallin. Kemudian niatkan, tapi diniatkan sebelum dibaca. Kita mau gunakan untuk apa? Nah itu. Misalnya kalau ada badan kita sakit atau kita punya penyakit, ya kita pakai itu. Jadi kita letakkan tangan di luar, baca basmalah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca suratul Fatihah 1 napas, kemudian bawa ke situ. Itu yang dipakai para ulama kita. Jadi saya wasiatkan bagi yang mau pakai silahkan. Kalau tidak percaya tidak usah dipakai. Insyaallah tidak akan jadi juga kalau tidak percaya. Kemudian makanya ia tuh tomatewe, orang yang meninggal itu Bapak Ibu sekalian, hanya usianya yang tertutup. Makanya orang meninggal itu kita mengatakan tutup usia. Tapi kitab catatan amal itu terus jalan. Tidak pernah berhenti itu. Makanya apa yang kita lakukan di dunia, bekas-bekas yang kita tempati di dunia itu kan kita baca tadi di surah Yasin kan. Bekas-bekas yang kita tinggalkan itu tercatat semua. Makanya guru Profesor Dr. Quraisyab itu apa kata beliau? Mengangkat satu hadis, bahwa setiap tempat yang kau tempati sholat ataupun melangkah dalam keadaan berzikir ketika engkau wafat, itu akan menangis. Itulah sehingga kenapa kalau kita selesai sholat fardu kita bergeser sedikit, pindah untuk sholat sunat. Bukan bilang berarti jelek di situ tadi, tidak. Supaya banyak yang mendoakan dan banyak yang menjadi saksi. Itu kuncinya. Sama nih pakaian. Langsung pakai sholat. Makanya ketika kita mau makan disuruh basmalah, itu akan menjadi saksi semua. Ya, paling tidak kalau tidak bisa sampai bismillahirrahmanirrahim, bilang saja bismillah baru makan. Ya kok bismillah mau pada itu lepawi mati bawan nih. Makundrulan. Iya. Kenapa baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana? Kan Allahumma barik, minta berkahnya kan? Kita minta berkahnya dari apa yang telah direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ya ko barakah ya ko tami pasti manci Pak Burah. Itu kuncinya. Jadi makan pun itu bisa menjadi obat. Aja tak ada mandreti Pak Burah apa menjadi obat, tidak. Justru nasi itu bisa dijadikan obat. Kita niatkan apapun air minum yang kita minum. Apa bedanya itu obat, Pak? Sama sebenarnya air minum. Kalau dikasih orang, ustaz dikasih, baru disuruh doakan.
Sama juga kalau kita baca, cuma kadang kita tidak yakin. Wah, jadi mau aja ku ya baca ustaz sebana ya leng gitu. Padahal mestinya kita baca, niatkan untuk obat. Itu bisa. Cuma kan diajarkan, kalau minum itu bismillahirrahmanirrahim baru minum, teguk 1 kali, baca alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, baru bismillah lagi, baru teguk lagi, baru baca alhamdulillah rabbil alamin, baru bismillah lagi, baru teguk lagi, baru istirahat, dihentikan sejenak. Kalau mau lanjut, lanjut lagi. Kenapa? Itu hadis Nabi. Siapa yang minum dengan cara begitu, maka selama air itu ada di dalam perutnya, dia tidak akan melakukan dosa besar. Itu hadis Nabi, Pak. Cuma kau minum cica mina tong kana capu. Kalau tau minum sumpana mikedo. ini yang parah. Padahal itu hadis Nabi. Siapa yang minum dengan cara itu kan bismillahirrahmanirrahim. Minum 1 teguk baru baca alhamdulillah. Baru bismillah lagi baru minum, baru baca alhamdulillah. Baru bismillah lagi baru minum, baru baca alhamdulillah, baru simpan. Kalau mau minum lagi baru diambil lagi dengan ulang dengan kata yang sama dan doa yang sama. Ada juga 2 versi itu yang pakai bismillahirrahmanirrahim baru dia minum. Baca alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dia baca 3 kali untuk zikirnya. Jadi makanan yang kita berzikir ketika masuk itu kan menjadi saksi kelak. Dan itu membantu kita. Kemudian, yang ketiga. Oh, ini yang tidak kalah pentingnya saya sampaikan. Ketika keluarga kita meninggal, sebenarnya begini, orang tua kita meninggal, anak-anak kita, atau siapapun, kalau orang meninggal itu Bapak Ibu sekalian, itu sebenarnya dia menunggu kiriman. Dia menunggu kiriman. Nah, aja tuh kiriman tak? Apa kiriman kita? Kalau bukan doa, bisa dengan sedekah. Apalagi ini dekat-dekat kurban. Kita kurbankan dia. Cuma nanti dalam fikih itu kan berbeda. Kalau Imam Syafi'i harus ada wasiat. Harus ada wasiat. Imam Syafi'i itu mengatakan harus ada wasiat. Makanya Bapak Ibu sekalian sebelum kita meninggal, tapodami menyanata. Kalau dapat waktu berkurban kasih tahu memang menyanata. Nanti kalau ketika aku meninggal dan tiba waktu kurban, nah ada je rezekimu nak, kurbankan kak. Kasih begitu aja. Pasti sampai selamanya. Jangan kita takut. Lah kayak mau Tommy meninggal, nama pasti mati ki. Kendro ki melolo ditamate. Wasiatkan memang, jangan malu berwasiat ke anak-anak kita. Kasih tahu karena Imam Syafi'i mengatakan, selama ada wasiatnya maka itu sampai. Makanya ketika tidak ada wasiat, ada ulama merubah itu sistemnya. Bagaimana? Kalau tidak ada wasiat, anaknya yang berkurban niatkan pahalanya untuk orang tuanya. Kan itu. Ada yang mengatakan tidak cukup anaknya saja berkurban, orang tuanya sudah dapat karena ada namanya syafaat pahala. Kebaikan yang dilakukan oleh anak orang tua dapat bonus. Coba. Makanya semakin banyak anak itu semakin banyak rezeki. Bukan rezeki bilang uang melimpah saja, tidak. Rezeki pahala. Bayangkan kalau 10 anak, nah sholat duhur semua. Nilai pahala sholat duhur kita dapatkan 10 hari dalam 1 hari. Coba. Kan begitu. Karena anak kecuali ada pendapatnya Abu Hanifah saya dapat di kitab fikih, kalau anak itu tidak diakikah, maka orang tuanya tidak mendapatkan syafaat pahala dari situ. Karena dia tergadai. Nah, makanya setiap bayi yang lahir itu kan tergadai. Maka ditembus dia dengan akikah. Pura menemuk akikah? Hah? Katok apa cerak lutumi? Pak Manu pacerak nah? Iya. Kalau ragu ki bilang ndak di akikah kak saya, akikahkan diri kita. Akikah ki. Cukup beli kambing. Maka doe de apa beneku de to ne akikah. Iya de to. Anakku de to pa. Sapi na tali. Karena Imam Syafi'i itu mengatakan 1 ekor sapi itu bisa untuk 7 orang untuk akikah. Itu Syafi'i itu. Coba. Jadi Imam Syafi'i mengatakan akikah boleh menggunakan sapi. Dan itu 7 ekor kambing nilainya. Ya.
Ya kopi itu ki masalah suran ada pagapur ya ki kai sapi bawa na tagere di. Itu boleh. Kan banyak orang dulu tidak diakikah karena tidak mampu kasihan orang tuanya. Cerak lutumi. Kalau tidak yakin, makanya ini penting. Kalau ada orang meninggal, orang tua kita meninggal, nah tidak ditahu apakah sudah diakikah atau tidak, dan itu tidak jelas, maka boleh diakikah setelah dia wafat. Itu pesannya Guru Taki Haji Abdul Rahman Ambodalle. Akikah untuk orang yang meninggal itu bukan disebut akikah, ieu ya semat tampung. Paham nih? Jadi ya komakadai mat tampung itu pengganti akikah. Teman ya. Jadi ia tuh tahu matewe, ia mini tampung narek mana sedena pura akikai. Tapi kalau jelas sudah diakikah tidak usah. Itu saya dapat bukan dari guru tak langsung, dari guru Taki Haji Fathuddin Sukara ketika dia tanyakan ke guru Taki Haji Abdul Rahman Ambodalle, dan guru Taki Haji Abdul Rahman Ambodalle kasih tahu, iya tuh tampungannya pas seleaki kami. Nah, makanya saya sampaikan ilmu ini kami dapatkan dari guru kami karena dia tanyakan langsung ke guru Taki Haji Abdul Rahman Ambodalle semasa hidupnya. Jadi engkau tuh tahu, engkau tahu mati, nah tampun nah. Ada orang meninggal langsung ditampung. Tidak semua. Hanya yang tidak diakikah. Nah, sama aja dengan ketika ada orang meninggal, Pak. Kemudian bikin acara. Kalau dia berutang, nainra nginap panapalin nakangi, maka itu haram hukumnya dimakan. Haram. Kuminra nginap panapalin na. Tapi kalau harta anaknya, ahli warisnya, dia siapkan makanan untuk orang yang datang, maka itu makruh, berarti sudah boleh dimakan. Tapi nareko yarona solorannya tahu buka, belikan makanan atau untuk dipersiapkan kepada tamu, maka itu sunnah. Makanya Rasulullah mengatakan, engkau yang membawa makanan. Kita di orang Bugis sama aja orang Sulbar, soloi, isana pas soloi tabuka, taliangangi andre, itu sunnah. Tapi ya kotindra nginap patapalenda, maka itu haram. Makanya saya itu kalau ke pesta pernikahan jarang makan. Iya, nasabak makanan indo na botinge catak mi jolo. Oko kampoku deh, tahun aku sulba, aku di sana gitu. Itu kan tidak jelas, karena dia bukan utang. Ada satu hadis ini ditempatkan beda-beda. Ketika Rasulullah dipanggil oleh salah seorang wanita karena suaminya meninggal. Dalam satu riwayat itu saya baca, suaminya meninggal, kemudian dia membeli kambing, mengambil kambing, kemudian dia suruh orang sembeli, kemudian dia hidangkan. Nabi dipanggil untuk memakannya, dan Nabi makan. Tapi Nabi hanya menyuap satu kali, kemudian dia berhenti. Apa kata Nabi? Saya merasakan makanan ini makanan yang tidak halal. Itu di rumah orang meninggal. Coba. Rasul mengatakan saya merasakan makanan ini makanan tidak halal. Kemudian Rasul mengatakan tolong makanan ini jangan dibuang, tapi bagikan kepada fakir miskin yang berhak untuk memakannya. Hadis ini oleh Imam Malik dimasukkan dalam bab mukjizat Rasulullah. Imam Syafi'i memasukkan hadis ini dalam bab jual beli yang diharamkan. Coba, itu satu hadis beda tempat. Coba. Kenapa Imam Syafi'i memasukkan hadis ini dalam bab jual beli yang diharamkan? Karena ternyata wanita ini mengambil kambing, itu dia tidak beli. Cuma bilang begini, ini kambing, mana penjualnya? Yang menjaga bilang tidak ada. Berapa harganya? Dia bilang saya tidak tahu. Dia bilang kalau begitu saya ambil saja dulu. Jadi saya ambil saja dulu, nanti sore saya bayar. Dia bawa pulang, kemudian dia sembeli, dia hidangkan. Dan Nabi makan satu suap, baru berhenti. Nabi mengatakan saya merasakan makanan ini makanan yang tidak halal. Coba. Makanya Imam Syafi'i mengatakan hadis ini adalah hadis tentang jual beli yang diharamkan.
yakni tidak boleh dalam jual beli tidak diketahui harganya kemudian itu dimakan. Coba. Tapi Imam Malik memasukkan hadis ini pada bab mukjizat Nabi. Kenapa? Karena mukjizatnya Rasulullah bisa mengetahui makanan yang halal dan yang haram. Makanya beda bab. Itu coba. Tapi kalau kita lihat di bukunya Imam Sarnuji justru memasukkan hadis ini dalam bab bolehnya makan di rumah orang yang meninggal. Coba. Karena dia dihidangkan oleh orang yang suaminya meninggal. Istrinya menghidangkan makanan itu. Nah, di hadis lain kan yang masyhur itu tentang hadis yang mengatakan bahwa jangan engkau membuat dapurnya Ja'far itu berasap. Aja mu pak dumpi dapurnya Ja'far. Kau yang bawa makanan baru kau makan. Makanya kalau kita ke orang meninggal, soloki. Itulah isinya yang dibuka kemudian diberikan makanan itu sunnah. Karena itu memang sedekah untuk si mayit. Ajak tamasiri maka depuh sama naman adik agak di namanang kaya buka. Tidak, justru itu yang sunnah. Ini penting ya. Sampaikan. Jadi kadang-kala kita itu kan kalau menghidangkan anak-anaknya menghidangkan ya boleh, tapi itu makruh hukumnya. Karena sunnah makruh itu kebalikan sunnah. Jadi kalau misalnya masuk masjid mendahulukan kaki kiri kan makruh karena sunnahnya kaki kanan. Yang sekarang ini banyak penceramah kalau bukan sunnah bid'ah. Wah itu jadi masalah. Kan dia rubah kan? Mestinya sunnah makruh. Tapi dia rubah sunnah bid'ah. Nah kalau makruh orang lakukan itu rugi. Karena tidak dapat pahala. Tapi kalau bid'ah pasti masuk neraka. Itu kan jadi masalah kan? Makanya banyak di antara kita yang masuk neraka gara-gara dipindahkan makruh menjadi bid'ah. Tapi tidak ada jadi Wono. Tidak ada. Wono itu selamat nih. Nah, di kampung saja di sana banyak. Oh banyak juga di sini. itu yang muncul kan? Coba, jadi hukum kan wajib, makruh, sunnah, mubah dengan haram. Itu kan hukum kan 5 ji. Makanya ulama dulu tidak pernah saling mengkafirkan karena dia kembali ke hukum. Yang sekarang menghilangkan hukum. Dia pakai sunnah bid'ah. Kemudian ini kajian sunnah, ini kajian bid'ah. Kalau disebut ke situ. Ini masuk pesantren sunnah, ini pesantren bid'ah. Itu kan begitu. Jadi semua dibawa ke situ. Ini kajian sunnah, ini kajian non sunnah. Ini sholat yang sesuai sunnah. Ini sholat tidak sesuai sunnah. Nanti lari ke situ semua. Inilah pakaian yang sunnah. Ini yang bukan pakaian selain itu bukan sunnah. Oh itu fatal itu Pak. Sehingga muncul sekarang. Coba seandainya kita kembali. Oh ini makruh. Makanya kalau ada bilang bid'ah kasih tahu apa hukumnya. Cari dulu. Tidak bisa ngomong itu. Coba. Yasinan bid'ah. Kalau baca Yasin boleh. Baca Yasin boleh, Yasinan bid'ah. Nah Yasinan itu orang berkumpul baca Yasin. Baca la ilaha illallah boleh, tahlilan bid'ah. Nah baca la ilaha illallah orang berkumpul itu tahlilan. Begitu. Coba keren. Ini yang orang salahkan Pak. Jadi di Indonesia memang ini lain-lain. Megala ada istilahnya. Si pulung itu mak baca Yasin maka dia Yasinan. Si pulung itu mak baca la ilaha illallah maka dia tahlilan. Si pulung itu mak sikri maka dia sikiran. Begitu kan? Iya. Si pulung itu mak solawat maka dia solawatan. Yang kemana tanah. Jadi orang Indonesia itu coba halal bihalal. Namo arae pusato aja sah halal bihalal. Nggak ada itu. Karena yang memunculkan kan kayak Wahab Hasbal lah. Permintaannya Soekarno. Bikin acara tapi bukan istilahnya, jangan pakai istilah yang sudah ada. Carikan istilah lain. Jadi bukan silaturahmi, halal bihalal. Halala si halalakan. Gak gitu ya. Ya kan begitu. Indonesia memang begitu Pak.
Itu. Kenapa Kewa Pasbala mengatakan halal bihalal? Karena ada orang pura ni mak jamak si gadik gimo bisila. Itu. Jadi secara lahiriah dia sudah saling memaafkan, tapi kalbunya tidak. Makanya halal bihalal. Halalkan secara lahiriah, halalkan juga secara kalbiah. Dia open house tapi tidak open heart. Begitu. Kan banyak. Ica madete nasi banyak begitu. Tapi tidak ada di Wono, tidak ada. Saya wasiatkan ya. Kemudian ada sedikit tadi kurban saya bahas. Tolong kalau berkurban tidak mampu semua satu keluarga, misalnya suami istri, suami tak disuruh berkurban. Nanti suami mengikutkan istri. Jadi suami itu mendapatkan sunnah ainiyah, sedangkan istri dan anak-anaknya mendapatkan sunnah kifayah namanya. Jadi dilakai ko makaroba ki akadani iya karobaku untuk aleku, istri dan anak-anakku. Aja na nasi sele nasa iya tahu ngewe, tahu pe mangiko sih. Jangan. Nah, sedetu itu melo ko din natama satta. Kapaki pale kada iya tahu nge ini, tahu pema dua ki. Apa gitu? Bisa. Berdoa, Pak. Gana diita insyaallah. Kalau ko maliki ko tatak de katalu siulam. Ya rone ko napele talu buku sesom manasah. Iya. Bisa. Ya kan? Berkorban. Nah bahayanya itu. Kalau tidak berkurban, Pak. Rasulullah mengatakan bagi yang mampu berkurban tidak berkurban, lain yang kubar ya keraban musallana, suruh dia jangan mendekati rumahnya Allah. Kadina bitta ya ko mampu makaroba datang ada nakaroba podangnya jangan ada peri bolana po Allah Taala. Aja musuh lo mesigi. Makanya apa ko yoki Pak Ajo ko rubawan mesigi maka dede nakaroba jame menemu ada pe. Ya mampu. Ya kok dia tak mampu aja. Nah kadang memang tidak mampu. Pingkat tu padangka sapi dia nak mampu. Padangka sapi dia nak karoba. Tahu malah satu ya tu. Dia tengah kono kemudian, makanya saya wasiatkan tadi, anak-anaknya bersedekah. Saya wasiatkan, iya kau masih sedekah ki, aja nanale tata sedekah. Indo tak nata sedekah. Nah, sebab kalau kita sedekahkan ibu, kita sudah dapat pahala birrul walidain, dapat juga pahala sedekah sebagaimana sedekah yang kita sedekahkan untuk orang tua. Ipa tujuh ni Indo ini pemali bonusnya. Iya. Maka dari itu saya diuka lagi kok itu gak ya Ustaz. Maka apa? Kalau lalu celengan yang kadita 10 sabunnya kan saja 5.000 untuk almarhumah, 5.000 untuk saya itu sudah. Iya. Cuma kalau anak-anak santri, anak-anak pesantren, sedekahkan gurumu yang kau anggap kau istimewakan. Istilahnya begini, kalau ada guru kita yang sangat kita kagumi, misalnya penghafal, kita ingin mengambil berkahnya, setiap hari Jumat sedekahkan dia. Jadi mas sumbangnya aku masih tapi niakangi pahalanya untuk guru kita itu. Insya Allah engkau akan mengambil berkahnya ilmunya. Jadi Imam Syafi'i begitu. Ketika ditanya kenapa kau bisa cepat sekali menghafal, bisa menghafal kitab-kitab para ulama, dia mengatakan setiap Jumat saya sedekahkan guru-guruku. Penulis-penulis kitab yang saya hafal itu saya sedekahkan. Jadi itu kuncinya. Sama ada ulama kita mengajarkan kalau kita di ilmu hikmah, dia mengatakan bahkan dalam tasawuf itu ketika ingin membaca satu kitab, cari dulu penulisnya, kirimkan suratul Fatihah, kemudian sedekahkan dia, baru bertawassul, kemudian kau baca kitabnya, insya Allah mudah kau pahami. Ya kau kabo ibaca na den rule misang-isa na ambil dulu jalur itu. Itu yang kita anukan. Termasuk Bukhari Muslim. Kitabnya Sahih Bukhari, kalau kita sesekali mestinya kita khatamkan itu Sahih Bukhari.
Pernah baca, kalau penceramah tidak pernah baca Sahih Bukhari Muslim sampai khatam, oh itu fatal itu. Jadi mestinya memang khatam itu. Kemudian, itu tadi saya bilang sedekahkan. Kemudian yang kedua, siarahi kuburnya. Karena sesungguhnya dia melihat kita ketika kita datang. Magi kotoloki burue na tengi nabi tamak julekai batu ki burue. Sebenarnya orang meninggal itu Pak Imam. Ya, sekali lagi. Ia tuh tahu matewe imat tak. Makanya kalau orang meninggal disolati, itu jenazah di depan imam. Kendri diitaro tahu mateku ya sampai jangan. Kok gimana rina imangnya tuh yolona. Hah? Dari situlah ketika dia disolati, dia di depan kita. Ketika dia diantar ke kuburan, mesti dia di depan kita. Aja tala yolongi. Karena mengiringi jenazah itu kita di belakangnya. Kecuali sepiri auto ambulans. Pasti yolona nonroi. Kemudian jangan duduk, ini penting. Jangan duduk di kuburan sebelum jenazah dimasukkan ke dalam lahat. Selama jenazah masih di atas, dia belum masuk ke dalam lahat, tetap berdiri. Kalau sampai ke kuburan, ajak tetudang. Itu sunnahnya. Karena dia adalah imam kita. Nanti turun ke dalam lahat, uku calorina kalabonge, napaki tudang. Itu kuncinya sebenarnya, Pak. Sebenarnya kan pengurusan jenazah ini juga banyak masalah, Pak. Mulai dari orang sakarat, kita disuruh ganti pakaiannya yang bagus. Kemudian usahakan dikasih bantal. Kalau bisa dihadapkan ke kiblat. Kemudian wudukan dia. Karena siapa yang meninggal dalam keadaan ada wudu, maka dia mati syahid. Siapkan air minum. Ketika dia terbuka mulutnya kemudian merasa kepanasan, kasih air sedikit. Karena di saat itu dia haus sekali. Kasih air. Paling bagus itu kalau ada air sam-sam, kita kasih air sam-sam. Kasih minum dia menggunakan sendok. Itu orang sakarat itu, Pak. Dalam 5 menit sakaratul maut, itu bibirnya pecah-pecah. Itu saking panasnya itu. Setelah dia wafat, tangannya itu seperti orang mau sholat. Perempuan laki-laki sama. Kalau dia tidak mau bersedekap, azankan. Itu ditarik, kemudian ditahan, diazankan di telinga kanannya. Kalau orang tidak mau bersedekap tangannya. Kalau dia memang daka liman nih bangannya kudu cila tahun. Ini orang meninggal jadi diazani. Itu tanda bahwa ketika ada orang meninggal tidak mau bersedekap tangannya, itu tanda orang itu tidak meninggalkan pekerjaan dunianya ketika azan dikumandangkan. Dia memang daka liman itu. Namanya kata makorong, Pak. Bangi teh na jamamoy, palas ter. Iya. Pak Balu. Napa ti aja itu enggak pangal dito cenga kok bangi tahu eh. Iya. Biasa to tukang masigi, awe ban teh na tuliang kamu pamalau lisu. Itu kan banyak wit. Kemudian setelah itu, jangan tinggalkan orang meninggal. Ia kupurai pada Kak Liman. Nah, tunggu sekitar 15 menit atau 17 menit, gerakkan semua tangannya. Tapakai dari pergalangannya, ke sikunya, tangannya dikasih bergerak semua. Lututnya, kemudian diangkat kakinya, dikasih bergerak semua. Supaya nanti dia tidak keras kalau dia dimandikan. Jadi 10-5 menek matena tawe ipake domana ngilesok-lesokanna. Kembali itu jenazah kita gerakkan tangannya, dilemaskan begini dengan pelan. Sikunya supaya aja namakan domatu komedio. Itu seperti orang hidup kalau dimandikan. Itu tangannya bisa lemah. Kenapa? Karena memang itu di istilahnya diurus memang sebelum dimandikan. Yo puidi ya nama te tawe salah ini. Makan doni makui dia. Makanya 15 menit atau 17 menit setelah meninggalnya kita gerakkan tangannya.
Semua pergalangannya itu lesok-lesokannya pakai domana. Tangannya itu dikasih bergerak sedikit dengan pelan. Supaya lemas semua badannya nanti kalau mau dimandikan. Makanya diganti memang pakaiannya. Kalau dimandikan paling afdal itu Pak kalau anak-anaknya. Ya kuya aja tala Pak Dio. Kumalaki Pak Dio suruh saja mengajari kita. Tapi kita yang memandikan. Magai, aga napo siri, napo tomate, waktu nato itu yang dia malu juga ketika dia meninggal. Aja nata we suruh. Ini Dio. Pak bahkan paling bagus itu kalau suami meninggal istrinya yang memandikan. Cuma memang yang paling afdal itu ketika laki-laki yang meninggal, ya laki-laki memandikan. Anak-anaknya, suruh anaknya memandikan. Jangan orang lain. Iya naropat tumalita pacapurang. Itu penting. Maka ada Dewi sang Ustaz, nama akak gampang. Paling enak dimandikan orang meninggal karena tidak pernah protes. Iya. Enak karena protes. Ya kau tahu tuh idionya karena saya jolo-jolo ya mencekiki. Maka iya kau tahu mati deh memang agak. Makanya bagaimana caranya? Diangkat sedikit punggungnya itu dimiringkan 35 atau 45 derajat. Kemudian ditekan sedikit perutnya dengan halus. Jangan dikasih keras. Itu ditekan dengan halus. Kiri kanan ditekan. Di bawah pusatnya ditekan sedikit. Baru dibersihkan duburnya. Kasih masuk jari tengah. Makanya dia atau mangoja biasa pakai kos tangan. Makanya kasih masuk jari tengah di duburnya. Bersihkan di dalam. Di situ kan dubur tertutup di bawah. Kosong di tengah. Tertutup di atas. Kalau bersih itu tertutup sendiri. Itu rapat. Nah, kalau sudah bersih kasih kapas sedikit baru masukkan ke situ. Baru wudukan. Wudukan. Setelah diwudukan baru dimandikan. Iya narona mak bisa carepa ya sama pamula dio. Ngapain tuh? Sudah diwudukan, mandikan. Kalau saya jangan pakai sabun cat tangan. Di sini masih pakai sabun cat tangan. Hah? Sabun cair paling bagus itu. Sebenarnya kalau mau mandikan jenazah paling bagus itu pakai shower. Sambung saja ke salang, kasih menyala, baru pakai shower supaya airnya lembut. Itu paling bagus. Pakai air galon lebih bagus lagi. Karena ada kapur barusnya dan bisa ganjil jumlahnya. Mandikan, kita yang mandikan. Ah, nanti kalau pakai sabun cair, sampo sudah dipakai sampo, kan ada juga yang pakai sabun mandi itu. Kalau pakai sabun mandi, lebih baik haluskan dulu. Kasih air ditimba baru dikucak supaya dia mencair. Nanti airnya itu tinggal disiramkan ke jenazah pada saat mau disabun itu. Ya komeni sabunnya benar, sabunnya tabul orang. Nggak usah terlalu banyak. Memandikan jenazah itu nggak butuh air banyak. Kopura ya romatu biar tidak diwudukan lagi. Karena kalau dalam hadisnya itu tidak diwudukan lagi. Hanya di saat memulai memandikan itu diwudukan. Tapi ingat, dena rusak jenek atau matewe ketika dia disentuh oleh non muhrim. Jenazah itu tidak pernah batal wudunya. Yang batal wudunya adalah yang menyentuh. Tabahan ya. Jadi dena rusak jenek atau mati aja nak ada. Pun ini jenek aja mungkin saya. Dena rusak jenek itu tahu mak gesai ni rusak jenek. Ini saya sampaikan. Cuma ada itu mandi penutup. Biasa mau terpakai toh, diopat tutup. Yang pakai air yang ada parfumnya itu, yang ada wewangiannya biasa. Biasa dipakai toh. Nah, ambilkan air satu timba, siram dari kaki ke kepala. Jangan dari kepala ke kaki. Itu dibalik, sambeko. Begini caranya. Jadi ambil airnya, baru siram dari kaki. Baca, Gufranaka ya Allahu wa ilaikal masir. Baru miringkan ke kiri, supaya kanannya di atas. Ambil lagi air, baru baca Gufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Baru miringkan ke kanan, supaya kirinya bagian atas. Baru ambilkan lagi satu timba, baca Gufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Baru condongkan sedikit ke depan, baru ambil air terakhirnya, bacakan Gufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Ya nantiasa diusul apa-apa. Sudah dihafal? Yang penting Pak Imam hafal.
Kako pu iman nama apa magampat to. Ali naman idan luma to maka pu iman. Jadi empat itu. Ghufranaka ya Allahu wa ilaikal masir di bagian atas, kanan Ghufranaka ya Rahman wa ilaikal masir, bagian kiri Ghufranaka ya Rahim wa ilaikal masir, punggungnya Ghufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Yana riyasat diu patutu ya matoro yasat diu sulapa apa ya matu yasat diu hakiki. Nah. Ya, jadi itu bacanya. Maka malampe dena malampe ya bana ro tinggal Ghufranaka ya Allahu wa ilaikal masir. Ghufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Ghufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Ghufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Ya tapra Ghufranaka siba wa ilaikal masir. Allahur Rahman Rahim ya Rabbana. Demo patapa lagi? Makundru to. Iya. Sebenarnya kan itu Bismillahirrahmanirrahim Rabbana. Itu cuma ditambah Ghufranaka ya Allahu wa ilaikal masir. Kan gitu. Apa lah Didi? Iya, insyaallah. Iya. Jadi ini anunya itu diopat tutup. Itu kuncinya. Makanya nanti kalau sudah itu kita kafani, penting juga saya sampaikan bahwa itu dikasih wewangian di anggota sujudnya. Kasih wewangian. Kalau mau masukkan jenazah, itu biasa nama pasuru penting. Karena itu yang baca doa. Kalau dia sudah baca Bismillahi ala millati wa sunnati Rasulillah, kemudian mengambil tanah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Selesai itu dalam kitab Iyana ambil 2 genggam, alaki tanah 2 genggam. Ini yang mapasuruh. Ambil tanah 2 genggam, bacakan inna ansalnahu 7 kali. Setiap 1 kali sampai itu ditiupkan ke tangan. Yang ada tanah tadi 2 genggam itu. Setelah sampai 7 kali, tangan kanan, tanah yang di tangan kanan itu ditaburkan di bagian kulitnya, bagian dalam, menyentuh bagian kulitnya. Tanah yang di tangan kiri itu ditaburkan di kain kafannya. Siapa yang melakukan itu, maka jenazah itu tidak akan kena azab kubur. Itu doanya. Kan dihafal jina ansalnahu to? Ah, papa suruh etomi. Pada itu tuh kan makun rema pasuru aronim. Padahal sebenarnya saya dapat satu risalah kisah di salah satu ulama mursyid tarekat, itu ulama tasawuf, meminta kalau bisa paling utama kalau kita meninggal na ibu masih kuat, suruh ibu yang memasukkan kita ke lahat. Indo tata suruh pasuru ki narekutumo pindo enang kana na mate suruh indo na pasuru. Nasaba ibu doanya tidak ada yang menghalangi. Cukup dia ucapkan salam kepada Rasulullah baru dia minta kepada Allah supaya anaknya diselamatkan dan dia ridho. Insya Allah anaknya itu tidak akan kena azab. Itu kuncinya. Cuma jarang. Jarang. Iya. Saya dapat itu di satu kitab, saya lupa, saya pernah baca itu. Itu banyak dalil yang dia pakai alasan itu. Sudah berapa jam ini? 1 jam lebih ya? Adek mata kau ni bagiku saja kada si Janir. Nah, kemudian tadi saya mengatakan ziarahi kuburnya. Paling bagus ziarah itu hari Jumat. Dan paling bagusnya lagi malam Jumat. Iya, paling bagusnya itu malam Jumat. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, ambil Jumat pagi sampai sebelum sholat Jumat lah. Atau pas sudah sholat Jumat kita bisa berangkat ke kuburan. Sedapat mungkin kita ziarah. Iya. Kenapa? Karena sebenarnya ada riwayat yang mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim itu dikembalikan ke kuburnya. Makanya Rasulullah itu kalau malam Jumat datang ke kuburan. Nanti menjelang subuh
baru pulang. Sekitar jam 11 itu datang ke pekuburan. Iya. Jamu takwa di kode itu lagi. Tapi makanya Nabi sepulang dari ziarah itu membaca 2 surah di subuh Jumat. Yang pertama adalah Alif Lam Mim Tanzilu, yang kedua adalah Al-Insan. Makanya sunnah kalau di subuh Jumat membaca 2 surah. Disunnahkan ya, membaca 2 surah itu. Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Jadi bukan sujud tilawah yang sunnah, bukan. Yang sunnah itu membaca 2 surah. Cuma kebetulan di Alif Lam Mim Tanzilu itu ada ayat As-Sajadah, makanya kita sujud tilawah. Nah ada imam na potong 3. Na polo talui. Alif Lam Mim Tanzilu dena nale Al-Insan. Padahal yang sunnahnya itu Alif Lam Mim Tanzilu di rakaat pertama, Al-Insan di rakaat kedua. Itu yang sunnah, bukan sujud tilawah yang sunnah. Cuma kebetulan di Alif Lam Mim Tanzilu ada ayat As-Sajadah, makanya kita sujud tilawah. Dari situlah Abu Hanifah mengatakan, kalau ada orang sholat subuh hanya mau sujud tilawah, itu bisa sholat subuhnya tidak sah. Itu bahaya itu. Makanya kalau di fikih Syafi'i itu jelas. Kan ada imam itu cuma ambil Alif Lam Mim Tanzilu. Nah sebab jamaah atau ma protes, nah sebab mikir lele, melampil adai, kan begitu. Karena imam sekarang Pak memang berat. Ya alai pakai pelak orangnya nasa melampil adai. Male surat pendek nasa tulia mana roh. Padahal nama oleh nade itu apa lah. Maraji memang, iya. Padahal surah-surah itu banyak. Tapi saya kasih tahu. Kalau sholat duhur, sholat asar, kalau ada yang susah ekonominya, baca wailul lil mutaffifin. Talai pengupu wailul lil mutaffifin pada sholat duhur dan sholat asar. Koto meret jing ekonominya. Iya. Iya. Iya, wailul lil mutaffifin. Baca itu. Insyaallah. Siapa yang membaca, saya dapat itu dari satu riwayat, siapa yang membaca surah ini di sholat fardu, maka Allah akan cukupkan rezekinya, bahkan dilebihkan itu. Ya. Tapi jarang, Pak Malampe panjang. Tapi itu di sholat duhur dengan sholat asar. Bisa diamalkan itu Pak. Sama aja sebenarnya kalau sholat isya kan biasanya kita baca alam nasra dengan alam tara kaifah. Itu biasa dibaca alam nasr, alam tara kaifah, ada juga baca alam nasr baru liila fi Quraisyin. Kenapa alam nasr di waktu isya? Liila fi Quraisyin juga kadang dibaca. Karena orang yang membaca 2 surah ini itu tidak kena taun. Penyakit yang dikirim malam hari itu tidak kena dia. Iya. Maka datanya apa yang baca imangnya aja dan aku sampai yang isya tak baca, aku sampai yang sunnah isya. Kalau sudah ki sholat isya, sholat sunnahnya itu minta baca. Kan begitu. Nah, itu kuncinya, Pak. Tapi maka de apa ya wan biasa anak gangguan, kalau mau selamat, Pak, tidak diganggu jin. Sholat sunnah witir ki sebelum tidur. Nah, bilang tidak biasa buka witir atau dalam keadaan haid ki tidak bisa. Nah, biasa ki ganggu jin, gampang, Pak. Saya dapat di kitab itu ternyata Umar Ibnul Khattab itu paling ditakuti jin, dan kuncinya kalau mau tidak diganggu jin, tulis nama Umar di perut kita ketika mau tidur, itu tidak akan diganggu sampai pagi. Itu ditulis bahasa Arab mulai dari pusar, Umar bin Al-Khattab, itu tidak akan diganggu jin. Itu ada di kitab itu, Pak. Dipakai para ulama kita. Itu menulis namanya Umar. Kalau ada anak biasa diganggu jin kalau malam, kita tuliskan itu. Ada ulama mengajarkan diambil itu di langit-langit, baru ditulis. Umar itu kalau sudah lewat di jalan, jin itu tidak bisa lewat di situ. Makanya para ulama kita, guru-guru kita dari As-Sadia itu pakai, Pak. Anak-anak As-Sadia itu kalau tidak tahu itu guru-guru kita di As-Sadia itu pakai. Di kitab-kitab hikmah diajarkan memang. Itu menulis itu, ditulis itu anunya. Tapi jangan pakai spidol. Jangan, itu pakai jari telunjuk, masukkan ke langit-langit, baru tulis Umar bin Al-Khattab. Baru tidur, insya Allah tidak diganggu. Itu kuncinya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.